إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, lebih pada malam hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk bisa hadir di majelis ini, majelis ilmu, majelis yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa ditempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majelis yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan dan kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian dengan banyak-banyak bersalawat kita kepadanya, kita semuanya dijadikan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dekat dengannya. Karena salah satu di antara kepentingan kita untuk berada di majelis ini adalah juga dalam rangka banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang kita lakukan di setiap malam Jumat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aksiru min salatin fi yaumil jum'ati, fa inna salati ummati tu'radu fi kulli yaumi jum'ati, faman aktsaruhum min salati aqrabu alayya aw kamu minni alayya manzilatan." Rawahu Baihaqi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah kalian untuk bersolawat kepadaku, lebih khususnya di malam Jumat, karena orang yang paling, karena setiap malam Jumat itu
salawat kalian dikumpulkan dan disampaikan kepadaku. Maka barang siapa ada orang yang senantiasa bersalawat kepadaku dan banyak bersalawat kepadaku, maka dialah orang yang dekat manzilahnya, tempatnya dekatku di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semuanya ini menjadi orang-orang yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebentar. Saya sebenarnya malam hari ini kurang sehat, tapi karena semangat aja ini berupaya untuk bisa hadir ya di majelis. Dan sebenarnya saya ingin membahas sebenarnya saya ingin membahas tentang daqaiqul akhbar di wafatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin saya membahas tentang detik-detik menjelang kematiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Muqasyafatul Qulub ini dijelaskan detik-detik kematian beliau. Tapi karena kondisi saya kurang sehat, nanti tidak serius menjelaskan dan tidak terlalu banyak orang. Mudah-mudahan hari Jumat, kalau tidak ada halangan, malam Jumat kita akan mengkaji sedikit. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, saya akan membahas pada bab yang ke-11 dari kitab Muqasyafatul Qulub ini, bi ta'atillahi wa mahabbatihi wa mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang taat kepada Allah dan cinta kepadanya, dan taat kepada Rasulullah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan rasa cinta. Nah, enggak. Makanya ujung daripada penghambaan kita kepada Allah itu adalah mahabbah, cinta. Kalau sudah cinta, kita akan mengorbankan segala sesuatu kepada yang kita cintai. Kalau kita masih ngitung-ngitung itu tidak cinta. Kalau kamu masih ngitung-ngitung tidak cinta. Ya, kalau masih ngitung-ngitung sama istrimu, berarti kamu tidak cinta sama dia. Saya sudah kasih uang, saya sudah perhatian, berarti kamu tidak cinta sama istrimu, berharap balasan. Ya. Makanya ketika kita sudah ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul dan ma'rifatullah, maka yang diminta itu adalah mahabbah, rasa cinta. Kalau dia cinta, apapun akan dikorbankan kepada yang dicintai. Apapun akan dikorbankan kepada yang dicintai. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayatnya, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa amwalikum wa iktaraftumuha
wa tijarun takhshawna kasadaha wa masakin taradawnaha ahabba ilayya minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi. Katakanlah kalau kamu mencintai bapak-bapakmu, anak-anakmu, keluargamu, saudaramu, istrimu, tempat tinggal yang kamu bangun, yang kamu senang di sana, harta yang kamu punyai, kendaraan yang kamu miliki, perniagaan yang kamu punyai, itu semuanya kan Allah yang kasih. Ya, semua itu yang kasih Allah. Ya, dan ini kebanyakan orang. Makanya kalau nanti antum muhasabah, sudah sejauh mana antum punya cinta sama Allah dan Rasul, bicara ketika zikir dan pertaruhkan apa yang kamu cinta itu di hadapan Allah Ta'ala. Bertaruhlah sama Allah, ini aku lebih cinta itu kepada apa ya Allah. Bisa nggak kamu selamat? Ya, makanya itu tingkatan terakhir seorang salikin adalah mahabbatullah wa mahabbati Rasul. Kita nggak usah cerita taat kalau kita nggak ada cinta. Berat itu taat kalau nggak ada cinta. Maka upayakan untuk kita bisa cinta kepada Allah dan Rasul. Hanya saya semakin kesini, saya selalu tak apalah artinya semua ini kalau nanti menghadap kepada Allah. Tidak bisa, ya, karena ayat itu jelas. Nah, kalau itu semuanya itu demi kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah. Ini berjuang di jalan Allah ini, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan agama Rasulullah, kepentingan agama Islam. Ngajak orang, bimbing orang dalam majlis taklim, bimbing spiritualnya, bimbing akhlaknya, bimbing karakternya. Ini kan membimbing orang untuk menuju kepada Allah. Kalau Palestina Israel sekarang lagi perang, lagi panas sekarang ini dunia, karena itu bisa jadi akan menjadi awal terjadinya perang dunia. Bisa saja, karena yang pro dan kontra itu sudah banyak bermunculan. Ya, kita bersyukur mudah-mudahan kita berada di bahagian wabah. Tapi kalau tiba-tiba ente langsung jadi bagian Madinah, omong kosong. Kalau dari sekarang melakukan perjuangan untuk kesana. Beliau Al-Razi mengatakan kita ini kan semua mempersiapkan diri di area masing-masing. Nanti kata Nabi, kalau nanti dia muncul, walaupun dengan cara merangkak, kamu harus membayarkan dia. Bayar. Oh enggak, nanti imam tergadaikan sama Dajjal. Tapi ini aja. Makanya kita belajar untuk menumbuhkan mahabbah kepada Allah lewat tafakkur. Apa semua ini? Nah, ada semua artinya kalau nanti sudah menghadap sama Allah. Yang ada hanyalah ridho Allah nanti yang akan menentukan keadaan nasib kita. Maka cinta kepada Allah dan Rasulnya itu harus di atas segala-gala cinta, mengalahkan segala-gala cinta.
dan para sahabat membuktikan itu. Ya, makanya mereka itu tak dapat kita untuk bisa mengalahkan, karena mereka jangankan harta, nyawa yang ada satu-satunya di atas diri mereka ini dia serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Oh, kita belum lagi sampai di sini, baru diejek sedikit udah mundur. Baru di kata-kata yang dikit mundur. Saya kemarin tahan zikir, kemudian dalam zikir itu saya sholawat, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Oh, itu menangis tersudut-sudut, saya enggak karu-karuan. Menyampaikan keadaan pribadi dan umat ini. Ya Rasulullah, betapa susahnya membimbing umat ini. Ya, tolong berikan kepada saya isyarat ya, supaya selalu bersemangat ya dalam membimbing umatmu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan koridor. Ya. Jadi kita mesti menumbuhkan mahabbah. Tapi mahabbah ini tidak akan muncul kalau kita tidak kenal siapa yang kita mau mahabbah. Itulah kepentingan kita ma'rifatul Rasul wa ma'rifatullah. Kita mengenal siapa Rasul kita dan kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Yang menjelas tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kamu mau memperoleh cinta Allah, ya, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka kamu pasti akan mendapatkan cinta. Ali Imran ayat 12. Saya bacakan dulu dalilnya. Apa? Kita pilih ya. I'lam, ketahuilah rahimakallahu anna mahabbatal abdullahi wa rasulihi ta'atuhu lahuma wa tiba'ihi amarahuma Muhammadullah lil ibad in'amihi alaihim bil ghufran. Kila al-abdu idza alima anna al-kamalul hakiki laysa illallah wa anna kullama yarahu kamalan min nafsihi aw min ghairihi fa huwa min Allah wa billahi lam yakun habbahu illallah wa fillahi wa dhalika yaqtadi iradatu ta'atihi wa raghbatu fima yuqarribuhu ilayhi. Walidhalika fasaratil mahabbatu bi iradati ta'ati wa ju'ilat mustalzimatu littiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi wal hathu ala ta'atihi. Ketahuilah bahwa cintanya Allah kepadamu adalah menurut ya bagaimana cintamu kepada Allah dan utusannya, dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan bukti cinta Allah kepada hambanya ialah dengan anugerah dan ampunannya. Ketahuilah bahwa cinta Allah padamu adalah menurut bagaimana cinta kamu kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana cintamu kepada Allah dan Rasulnya, begitulah cinta Allah dan Rasulnya kepadamu.
Ya. Bagaimana cinta Allah kepadamu dan Rasulnya kepadamu, seperti mana engkau berikan cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Dengan cara bagaimana? Mentaati perintah dan menjauhi larangannya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mencintai Allah dan Rasulnya ini adalah suatu keniscayaan yang mesti kita bangun. Kita harus belajar menumbuhkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Caranya diantaranya adalah seperti yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman dalam doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku cara untuk menambah rasa syukurku kepadamu. Kita ini kenal kepada siapa yang memberi kepada kita, bahkan kita sampai pada tingkat sangat mencintainya. Contohnya, saya misalnya, kalian cinta kepada guru kalian. Kenapa? Karena guru telah memberikan kalian ilmu, telah mendidik kalian untuk tata cara beribadah yang bagus kepada Allah Ta'ala. Untuk kalian berterima kasih dan mencintai guru kalian. Kalau sama manusia sudah seperti itu kita melakukan perlakuan, bagaimana kamu dengan Allah Ta'ala? Pak, saraf yang ada di otak kita ini sedikit saja bergeser, stres kita bisa gila. Ada orang saraf kejepit sedikit aja, sakitnya minta ampun. Ya, bertahun-tahun padahal dia sehat. Allah tidak kasih geser waktu bagus dalam diri kita. Ya, peredaran darah itu Allah buat siklus rapi, itu Allah tetap buat. Ya, pernah tidak kita memikirkan Allah punya maha kasih dan sayang sama kita, sampai kemudian kita nyeletuk Allah juga kalau kita sakit pinggang aja sedikit ngeluhnya minta ampun, sakit gigi kayak saya sekarang ini, padahal sudah bertahun-tahun gigi saya sehat. Kemana ente kemarin waktu udah sakit gigi itu lah? Sekarang baru terasa ketika nikmat itu Allah cabut. Ya, kita saja kepada diri kita ini sendiri ya, pada diri kita sendiri. Kita mesti banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dia kasih kita kehidupan, Dia kasih kita keperluan kita, Dia kasih apa yang kita. Makanya kalau muhasabah apapun untuk memunculkan mahabbah kepada Allah, terima kasih. Zikir alhamdulillah, munculkan ya, terima kasih. Kau sudah bimbing aku ke jalannya. Kalau masih saya kayak dulu entah bagaimana ya. Tiba-tiba nanti engkau panggil tidak dalam keadaan siap seperti sekarang ini, jangan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Wahai Allah, terima kasih atas pemberian yang Engkau berikan kepadaku selama. Ya, ada tak itu apapun lah.
ya akan muncul mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia zat yang kita tidak berterima kasih saja, dia tetap masih kasih. Kita jadi pendosa pun ketika kita bertobat, kita masih dimaafkan sama Allah Ta'ala. Jadi mau bagaimana lagi melipat-lipatkan rasa terima kasih kita sama Allah. Ya, di dunia ini Pak, tidak sedetik pun kita ini tidak lepas dari nikmat Allah. Tak akan sedetik pun kita ini lepas dari nikmat Allah. Udara, tanah, macam-macam. Apakah pantas kita mencintai yang lain kecuali cinta kepada Allah? Maka orang kalau sudah sampai pada maqam mahabbah itu, dia tidak mau berpisah dari Allah. Sama dengan Ibrahim alaihissalam digelar Khalilullah, kekasih Allah. Dia tidak mau berpisah dari Allah. Ya. Makanya kita zikirkan itu Allah. 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 Ya. Ya, sembari sambil kita melakukan perjalanan subuh. Sebelum itu kita munculkan haibatullah, munculkan kehebatan Allah. Ya, bagaimana Allah Ta'ala mendesain ini alam semesta, batuk saja matahari bergeser sedikit, kiamat alam semesta, galaksi hancur. Ya, bumi ini bergeser saja sedikit, batuk dia, gempa. Masya Allah. Ya, makanya kepentingan kita itu dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Apabila di alam dunia ini tidak ada lagi yang berkata Allahu Allah, ya, maka tungguhlah datangnya hari kiamat. Ada kiamat itu kan dua, ada kiamat kubro, ada kiamat subro. Ya, kiamat kubro, ya waktunya hanya Allah yang tahu. Ya. Hatta la taqulu Allah Allah. Tidak ada lagi yang mengucapkan Allah Allah. Walaupun perbedaan pendapat itu berseliweran di media sosial, katanya tidak ada zikir Allah. Dari kaji sama ulama panjang lebar mengupas tentang zikir Allah. Ya, kalau tidak ada yang sebut Allah Allah, hadisnya jelas. Kalau tidak ada yang zikir Allah Allah, ini kita ini juga zikir Allah Allah untuk memagari wilayah kita supaya dijauhkan Allah dari bencana dan malapetaka. Itu rahmat dan cinta serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas kepada hamba-hambanya yang mukmin. Ya. Makanya kita juga harus berupaya sekuat tenaga untuk memperlihatkan cinta kita kepada Allah Ta'ala. Lewat apa? Lewat ibadah. Ya, orang yang sudah sampai pada cinta, dia tidak lagi memikirkan surga dan neraka. Ya, karena yang dia kejar ya. Saking seriusnya sampai kelihatan lutut gue. Ya, memang cuaca dan suasananya ini membuat kita ngantuk. Panasnya minta ampun. Baru di dunia ini. Ya.
Jadi kita berupaya untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti perintahnya. Demikian juga kepada Rasulullah SAW. Cinta kita kepada Nabi SAW, ya, kalau bukan karena beliau membawa risalah agama tauhid ini kepada kita dengan pengorbanan yang beliau berikan, tidak akan sampai agama Islam ini di tengah-tengah kita. Tidak akan kita memeluk agama Islam. Tidak akan kita bisa sholat seperti yang kita nikmati sekarang. Makanya ada orang yang mempunyai satu gerakan untuk ingkar sunnah. Dia tidak mau menerima hadis. Kalau dia menghadapkan dengan saya, ya, bolehlah kita berdebat gitu. Ada satu gerakan itu ingkar sunnah namanya. Dia tidak mau mengikuti hadis-hadis. Ya cukupkan di Quran saja. Oh, kita tanya nggak bisa jawab juga dia. Dalam Quran apa ayatnya? Aqimus sholata wa atuz zakat. Saya tanya, sholatnya Nabi kayak gimana? Itu aja dulu. Sholatnya Nabi kayak gimana? Kamu tidak, jadi dari mana kamu tahu? Karena dalam Al-Quran itu perintah hanya sholat. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anul fajr. Sholatlah kamu tengah malam, sholatlah kamu di petang hari, sholatlah kamu di malam hari, sholatlah kamu tengah malam, sholatlah kamu di subuh hari. Prakteknya gimana? Praktek sholatnya bagaimana? Bangunkan sejauh. Makanya bila-bila nggak terima hadis. Kan perintahnya Al-Quran kan hanya seperti itu. Makanya Nabi itu memberi contoh tata cara sholat. Oh begini sholatnya, iya. Kau nggak dicontohkan sama Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu seperti mana kamu melihat aku sholat. Dari tata cara yang kita dapatkan hari ini, takbirnya walaupun berbeda-beda caranya, tetapi itu masih dilihat oleh sahabat dan mereka meriwayatkan tata cara sholatnya Nabi. Ada sholatnya sampai batas telinga, ada yang tidak ada. Ya, ada yang seperti ini, ada yang tidak angkat tangan sama sekali, ada yang bersedekah, tidak ada full kayak itu, ada seperti ini, ada yang di perut, ada yang di bawah perut kayak jamaah tabligh dari Pakistan. Ya, saya tidak tahu. Itu sholatnya orang yang perang. Sholatul khauf. Jadi kalau sholatul khauf itu pegang senjata. Jadi sholatnya sambil memegang senjata supaya nanti pada saat musuh menyerang dia mencabutkan perang. Jadi sholatnya sholat khauf. Ya. Dan sholat khauf itu tata caranya berbeda. Kalau dia naik satu ini, satu lagi sujud. Jadi ganti-gantian. Ya. Jadi kita bisa sholat. Modelnya kita tata cara sholat seperti ini, itu karena Nabi yang ajar. Maka kita harus berterima kasih sama beliau. Ya, tata cara ibadah-ibadah yang kita laksanakan ini, itu dicontohkan sama beliau untuk kita pelajari dan kita amalkan.
Dan beliau itu tidak ada yang paling berjasa dalam kehidupan kita kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sangat berjasa. Jangankan di dunia ini, di akhirat pun beliau akan berjasa. Itulah kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika datang bersama dengan Nabi berjalan, digandeng tangannya sama Nabi, senang sekali dia, ya Rasulullah, saya mencintaimu, tapi saya masih cinta lagi diri saya. Kata Rasulullah, la ya Umar, tidak mau. La yuhibbu ahadukum, tidak sempurna iman sebelum engkau mencintaiku daripada engkau mencintai dan dirimu sendiri. Umar berpikir, iya juga, siapa ini Umar ini? Dulu ini Umar ini orang jahiliyah. Dulu orang, kalau bukan karena Nabi punya jasa, Umar tidak akan seperti ini dapat hidayah. Tidak bisa melaksanakan syariat beribadah dengan Allah dengan baik. Dan Umar berpikir juga nanti di akhirat, Umar ini tidak ada apa-apanya amalnya. Ini kelas Umar, Pak. Kelas kita bukan Umar bin Khattab. Umar apa? Umar Bakri. Kelas kita kelas Umar Bakri. Ya. Umar bin Khattab itu mikir, wah nanti kalau di akhirat ini saya mau kemana nanti kalau tidak kepada Nabi? Orang semuanya kabur. Ada yang datang sama Nabiullah Adam alaihissalam. Apa kata Nabiullah Adam alaihissalam? Kamu jangan datang sama saya. Sudah pernah bunuh orang. Saya sudah pernah makan buah terlarang. Ya Allah larang, saya lakukan. Itu yang membuat saya turun ke bumi. Jangan saya. Hari ini saya tidak bisa ngomong. Takut saya sama Allah. Innalil muttaqina mafazan hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san mihaqa la yasma'una fiha lagwa walakin lahwa jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu qawma. Tidak ada yang berani bercakap-cakap sama Allah pada hari itu. Gak ada yang berani ngomong kalau sama Allah. Nah, kalau udah teriak, Ainal Malikil Yawm, siapa yang raja hari? Udah kan nih alam semesta ini gak ada lagi. Mana itu Fir'aun? Mana itu Namrud? Mana penguasa-penguasa bumi yang merasa sombong? Ada Malik, akulah raja, diraja. Allah sombongkan diri dia, memang dia berhak untuk sombong. Baru Allah bilang, dibangunkan, diciptakan malaikat. Malaikat semua diciptakan. Habis itu Allah panggil, Ridwan ta'al, Ridwan ke sini. Labbaik ya Allah. Hiasi sorga. Hiasi sorga. Ya Malik ta'al, ya Malik sini. Labbaik ya Allah. Hidupkan api neraka. Hidupkan. Ya Jibril, ya Mikail ta'al. Jibril Mikail datang sini. Datang balik. Jibril sama Mikail datang. Labbaik ya Allah. Kamu turun, cari di mana kuburan kekasih Muhammad. Cari kuburan kekasih Muhammad. Terbang dia keliling alam dunia, tidak ketemu itu kuburan Nabi. Wah, baik sama Allah. Sudah jumpa sama kuburan Nabi itu? Lah ya Allah, belum ketemu ya Allah. Balik lagi. Kalau kamu tengok ada cahaya dari tanah menembus sampai ke arsy, itulah kuburan kekasih. Tembus cahaya dari kuburan Nabi menuju ke arsy Allah. Baru mereka tahu dapat, oh itu kuburan Muhammad, Habib Allah, kekasih Allah.
Begitu udah dekat, salam malaikat Jibril sama malaikat Jibril salam, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Safatullah, Assalamualaikum ya Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang kita salam pada saat kita tasyahud. Itulah salam malaikat Jibril Mikail ketika dia membangunkan Nabi pada saat Nabi dari dalam kuburan. Lalu kemudian Jibril mengatakan, "Kum ya habibi, kum ya khalil." Bangun wahai kekasihku, bangun wahai sahabat dekatku. Jadi sahabat dekatnya Jibril itu bukan malaikat. Nanti harus paham ya. Kekasihnya Jibril itu bukan malaikat. Kekasihnya Jibril itu Rasulullah. Makanya waktu Nabi mau meninggal itu, Nabi belum izinkan malaikat Israel untuk cabut nyawanya. Tidak pernah ada malaikat Israel itu yang minta izin kecuali kata Allah, tanya sama kekasihku, kalau dia memang berkenan kau cabut nyawanya. Begitu datang malaikat Israel, kata Nabi Muhammad, "Aina Jibril?" Mana Jibril? Kata malaikat Israel, dia ketahan di langit, dia nggak mau turun ke bumi. Kenapa? Dia nggak mau nengok engkau kesakitan nanti dicabut jawabnya. Ada 3 malaikat Allah perintahkan turun untuk menjumpai Nabi ketika mau dicabut nyawanya. Bukan kesakitan, gak tega nengok dicabut nyawa. Malaikat Jibril Pak sangat sayang sama Rasul. Kekasihnya malaikat Jibril itu adalah manusia. Siapa? Lain al-basur kalaisa kal-basar. Manusia tapi bukan manusia biasa. Kesangkut, Israel bilang, kesangkut ya Rasulullah di langit. Kesangkut di langit bumi ya Rasulullah. Kata apa namanya? Kata Nabi ya Rasulullah, panggil kekasihku Jibril, suruh dia turun. Lalu turun Jibril. Ditanya, kenapa kamu tidak datang dengan malaikat Israel? Wahai Jibril, aku tidak sanggup melihat engkau ya Rasulullah dicabut nyawamu oleh Israel. Aku tidak sanggup melihatnya. Oh, saya mau tanya sama engkau. Ya, kata Israel, kalau saya belum berkenan dicabut nyawa saya, maka dia belum boleh cabut nyawa saya. Kalau kita tidak, ada lama ente saya cari-cari. Sebab untungan lagi. Baik, kemudian dikata, kok jadi ke situ ceritanya? Mau cara main besok itu detik-detik wafatnya Nabi ya. Ya, jadi kemudian ini kisah sepenggal aja ya, itu malaikat Jibril disuruh sama Nabi, ya Jibril, saya dulu berkenan dicabut nyawa saya sebelum Allah memutuskan nasib umat. Tolong menghadap sama Allah. Tapi ini rahasia, nanti besok kita bahas. Apa yang Nabi minta sama Allah dan di dalam kitab Mukasyaf 10 detik-detik wafatnya Nabi. Daqaiqul akhbar. Saya singkat saja. Begitu Nabi bangun, dia lambat, debu-debu, kayak baru bangun tidur kan. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, mana ada dia? Ini hari apa? Nah, ini bisa.
Ma'adzal yaum. Ini hari apa wahai Jibril? Kemudian Jibril mengatakan, hadzal yaum wa'adakumullahu wa rasuluh. Ini adalah hari yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Hari kiamat. Kita Pak mau sana semua. Kita mau ke sana. Yang sudah duluan keluarga apa? Orang tua kita dan keluarga masih bisa. Yang duluan ada berkata. Ini ibadah banyak beramal. Apalagi di usia kita 20 tahun ke atas ini sudah belum banyak lama lagi waktu asal dan sudah banyak nikmat yang berkurang. Penglihatan sudah mulai berkurang, gigi sudah mulai tanggal satu demi satu. Ya, pendengaran sudah mulai pekak. Ya. Jadi pada saat itu tidak ada yang berani menghadap sama Allah. Ya, dia ditanya sama Nabi begitu dia bangun dari tidurnya, dari setelah malaikat Jibril mengatakan hadzal yaum wa'adanallahu wa rasuluh. Ya Habibullah, ini hari adalah hari dijanjikan Allah dan Rasulnya yang engkau juga telah sampaikan kepada manusia. Hari kiamat, hari pembalasan, yaumuddin. Ditanya, bagaimana nasib umat? Izannya Jibril, bagaimana nasib umat? Andaikan kita ditanya, bagaimana nasibnya wanita? Bagaimana nasibnya Marsan? Nabi masih ingat kita. Kalau yang dia bangun tidur yang dia cari adalah HP, berarti dia lebih cinta HP-nya sama istrinya. Kita kan kalau tidur sama istri kan, bangun dia, oh masih ada di sana. Itu tanda sayang sama istri kan. Tapi kalau yang dicari pertama, mana HP? Baik. Ini berarti cintanya sama istrinya sudah tergadaikan sama HP ini. Ada begitu? Rahasia Ustaz. Jadi Nabi itu bangun dari kuburan, yang dia tanya adalah umat kita yang dia tanya. Makanya para ulama mengatakan bersyukurlah menjadi umat Rasulullah. Bersyukurlah menjadi umatnya kekasih Allah. Bersyukurlah kita jadi umatnya. Bersyukur betul-betul. Tak mesti bersyukur sekali. Makanya banyak-banyak sholat. Saya juga di bulan Maulid ini banyakin betul saya punya sholat. Nah, sama Nabi Adam nggak bisa juga. Karena sambil bantu, lu bilang saya pernah punya salah. Nggak berani saya ngomong sama Allah. Tidak ada yang berani ngomong sama Allah. Tidak ada yang berani datang sama Allah. Datang lagi sama Nabi Musa. Saya pernah bunuh orang di dunia dulu. Dia pernah bunuh orang itu dalam kisah dalam surah apa itu? Dia tinju itu anggota Fir'aun. Sekali ditinju mati. Wah datang, kamu diculik-culik sama tentara Fir'aun. Cepat kita menyingkir. Makanya dia itu pergi ke Madian. Ketemulah sama Nabiullah siapa ya? Su'aib ya kalau tidak salah. Di situ dia kemudian nikah sama anaknya Nabiullah Su'aib, tapi dengan catatan mengembalakan kambing. Disitulah dia selalu berpelekan tongkat. Disitulah tongkatnya itu dia pakai untuk menghalau kambing. Yang dia pakai juga melawan penyihir Fir'aun jadi ular, membelah lautan. Tapi bukan itunya yang hebat, Allahnya yang hebat. Ini dicari-cari.
kayu apa yang dipakai Nabi Musa itu ya? Ini dipakai kayu tasbih. Oh, para saudara-saudara sekalian, tidak ada Pak. Ini makhluk ini, kalau kita sudah sampai pada paham ma'rifat, ini makhluk ini tidak akan bisa berbuat apa-apa, bahkan sehebat apapun itu api. Kalau Allah bilang dingin, berubah keadaan yang panas jadi dingin jadi panas. Ya, makanya kalau kita pikir bagaimana caranya setan dia diciptakan dari api, gimana bisa terbakar dia? Gampang kali bagi Allah. Yang api aja jadi dingin jadi api. Ya. Oke. Datanglah sama Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, hadar ini bagian. Nah ini para jamaah sekalian rahimahullah. Ya. Kebutuhan kita untuk mencintai Rasulullah SAW itu di sana. Ya. Ada yang berkata bila hamba mengerti bahwa kesempurnaan hakiki adalah milik Allah, maka apapun dilihatnya baik yang sempurna pada dirinya atau orang lain tidak luput dari pertolongan Allah, dan pasti cinta mereka tidak ada lain kecuali hanya kepada Allah. Inilah yang menyebabkan hasrat untuk berbakti kepadanya dan suka terhadap sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepadanya. Maka cinta mereka direalisasikan dengan taat kepadanya dan mengikuti jejak Rasulullah SAW dari segi taat dan beribadah kepadanya. Aspek. Ya. Jadi orang kalau memang betul-betul cinta ini pasti mengikuti apa yang dikata sama orang yang dia cintai. Dek, adik mau minta apa sih? Atau sekarang jalan matahari dan bulan. Wah, enggak. Masih pacaran, masih bokeh kan. Adik mau minta apa saja Abah akan berikan, asal jangan engkau minta matahari dan bulan. Bahkan kalau misalnya Abah bisa petik, Abah akan petik untukmu. Wah. Sekali dia bilang kita makan bakso sana ya Pak. Aduh, nggak punya duit, dia nanti aja besoknya. Jadi asasnya cinta itu adalah kebaktian, bakti. Asas cinta itu adalah bakti. Bukti cintamu kepada Allah adalah sebagaimana bukti baktimu kepada Allah. Makanya tidak heran Pak, kalau ada cerita dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ada orang yang 100 rakaat satu malam, bingung juga kita. Bagaimana bisa ya Pak 100 rakaat? Nah kita 8 rakaat aja udah bos-bosan. Sunat 8 rakaat aja kita udah bos-bosan. Ini 100 rakaat, ini 1000 rakaat, bagaimana bisa ya? Dalam satu malam 1000 rakaat, ayat dari akal pakai akal juga. Ya. Kita aja zikir 1000 sudah malas. Ya. Apalagi sholat yang melakukan gerak badan. Ya. Tapi kalau misalnya memang cinta, karena asasnya cinta mudah. Contoh, Bang Naryono hadir di sini karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada majelis ini, cinta kepada ibadah ini, pasti mudah, ya. Kejap pula kita susu sama kawan kali karena ada cinta sama Allah dan Rasulnya. Mungkin mereka terhalang, ya. Jadi saya tidak bisa cakap banyak ini karena kondisi saya memang tidak stabil, ya. Saya hanya bisa menyampaikan ini dulu, ya. Cara kamu untuk bisa memperoleh cinta Allah, ikutilah jejak Rasul. Bagaimana dia menampakkan rasa cintanya kepada Allah Ta'ala dalam bentuk ubudiyah. Coba ya. Ada 2 hal
yang kita harus tanamkan pada diri kita. Bahkan ditambah lagi satu. Apa itu yang sudah pernah saya ajarkan? Di sayap yang kanan kita ada yang namanya khauf, rasa takut kepada Allah. Yang kedua, raja, berharap kepada Allah Ta'ala dengan kasih dan cintanya, dengan kasih sayangnya berharap. Khauf, takut dengan azabnya. Dan yang ketiga, mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah Ta'ala, karena dia telah memberikan kepada kita segala sesuatu. Ini tiga ini kata ulama, ya, kita harus adakan dalam kehidupan kita. Jangan hanya salah satunya, tetapi itu tentu sesuai dengan kondisi. Kok kita banyak diri kita ini lupa sama Allah, diri kita ini malas ingat ancaman Allah, ya, ingat ancaman Allah, ya. Jangan pula kita terlalu takut, ya, sehingga kita lupa bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Kita berharap bersandar di atas rahmat Allah. Tapi untuk supaya melengkapkan kita semua ini, ibadah kita ini dengan tiga keadaan kolbu, tambah sempurnakan dengan mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah Ta'ala, ya, sehingga yang kita lihat lagi. Tapi kita ini kan kadang-kadang, ya, apalagi kita ini orang-orang yang masih suluk, masih berjalan menuju Allah, ya, kadang-kadang kita dosa kita lakukan, astagfirullahaladzim. Kita berpikir, nanti kalau Allah buka nanti keadaan saya di akhirat, malunya saya sama Ustaz nanti, malunya saya sama Rasulullah, malunya saya sama istri saya nanti. Ya Allah, sembunyikan Allah. Jangan engkau tampakkan, ya Allah. Ya. Saya rasa demikian dulu. Saya belum bisa konsentrasi full untuk mengajar. Ya, mohon maaf. Tertutup dengan doa kita majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.